أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukhtaram wal Muhtaram, para alim ulama, para khatib, para hujat, tokoh masyarakat, beserta tokoh agama. Wabil khusus yang sangat kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukhtaram Al-Ustadz Zainal Abidin. Yang kita hormati Al-Mukhtaram Dr. Andes Al-Ustadz Haji Bahrul Ulum. Dan juga yang sangat kita hormati penceramah kita Al-Mukhtaram Al-Ustadz A.A. dari Pandeglang yang pada malam hari ini tiba jauh-jauh dari Pandeglang ke Jakarta. Segenap para jamaah, para penasihat DKM yang sama kita hormati Al-Mukhtaram Al-Ustadz Syihabuddin, Al-Mukhtaram Bapak Munasib, dan juga para jamaah DKM yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami terhadap Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kita nikmat. Allah turunkan nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat panjang umur. Sehingga kita semua dapat merasakan nikmat tersebut pada malam hari ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Karena Isra wal Mi'raj ini sudah jarang diadakan di tempat kita. Maka sekian lamanya kami DKM mengadakan Isra wal Mi'raj. Memang sudah jarang Isra wal Mi'raj. Dilupakan kalau Maulid sono sini masih banyak, tapi kalau Isra wal Mi'raj agak lupa kalau orang ada ini. Dari 50 waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu ibadah sholat wajib kita. Tapi masih banyak yang lupa. Mudah-mudahan dengan kita adakan Isra wal Mi'raj, anak keturunan kita di lingkungan kita DKM Masjid Nurul Fajri senantiasa cintanya mau sholat, pengen banget Masjid Nurul Fajri jamaahnya penuh. Makanya kalau anak kecil jarang somelin sholat, hanya ditertibkan. Karena kalau anak kecil diusir-usirin, anak kecil habis, bapak-bapak juga habis. Ujung-ujungnya DKM sepi. Maka pada malam hari ini kita adakan Isra Mi'raj untuk mengenang anak-anak kita sejarah-sejarah turun perintahnya sholat. Dan pada malam hari ini alhamdulillah Allah berikan kelancaran, Allah mudahkan daripada segala urusan kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan berkumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmat serta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan selamatul izmah yaumil qiyamah. Para bapak ibu, para jamaah dan para warga DKM Masjid Nurul Fajri, tak panjang lebar kami mewakili segenap pengurus DKM Masjid Nurul Fajri mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para sumbangsi, para bapak ibu yang telah memberikan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan menjadi suatu catatan amal yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami memohon maaf atas segala kekurangan apabila tidak memadai tempat serta makanannya. Mohon dimaklum karena ini acara dadakan juga. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, mari kita dengarkan sekata dua kata nasihat dari Al-Mukhtaram Al-Ustadz Bahrul Ulum. Nanti akan dilanjutkan dengan penceramah kita. Sallu ala Muhammad.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat rahmatullah. Hadirin sesungguhnya hal yang tadi Palaudin juga para ketua RT dan banyak yang lainnya karena atas yang mudah-mudahan harga kader jamaah terus wajib berhati hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur karena Allah berjalan pada malam ini kita rapi. Jadi semua sudah sampaikan kita energi dan kita jadi saya begini luar biasa bagus, momennya luar biasa, setiap momen diadakan itu sudah luar biasa. Di tempat lain tadi disebutkan memang kebanyakan maulid aja. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salam dari wisata kita sampaikan ke hari bahan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya cuma pengen menyampaikan sedikit aja nih. Kalau dalam bahasa filosofi ya, kan Isra Mi'raj, saya ambil secara hakikat aja deh. Isra itu arti umum aja deh, perjalanan malam. Mi'raj itu bisa kendaraan, bisa tangga, naik. Arti filosofinya saya ingin sampaikan bahwa umat Islam, makanya ini kader bagus anak muda, mestinya umat Islam jalan dan naik, kan gitu ya. Kita pakai logika nih, jalan dan naik. Jalan ya berjalan, naik kualitasnya mestinya, kualitasnya naik. Tapi belakangan apa yang terjadi, hampir di semua pelosok, hampir di semua tempat, kondisi umat Islam semakin menurun. Terutama dulu tahun 80-an pengajian remaja marak ya, luar biasa tuh. Sekarang sudah habis. Itu menunjukkan kualitas. Belum lagi sekarang kegandrungan HP luar biasa, juga menunjukkan kendornya semangat kualitas umat Islam. Tapi saya lihat jamaah sholat fardu lumayan ya, sini Bang Boy ya, lumayan, alhamdulillah lumayan banyak, penuh ya PRT. Iya, ini hadirin yang kita perlu sikapi. Saya ingat satu makalah dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi masjid, kata beliau, faljimul masajidah, menetaplah di masjid, wa'tasimu bitta'am wastashiru bil Quran. Kata beliau, faljimul masajidah, menetaplah di masjid. Artinya masjid bukan hanya sekedar hayya ala sholat Pak, tapi hayya ala falah. Itu yang pokok. Hayya ala sholat, sholat pasti. Samping sholat mesti kudu ada kemenangan, minimal kemenangan diri, kemenangan kita. Makanya kalau jamaah banyak sebenarnya juga ada luar biasa kan ya. Walaupun ada beberapa perbedaan mazhab. Kalau Imam Hanafi sama Imam Maliki kan sholat berjamaah itu disebut sunnatun muakkadatun, sunat muakkadah, sunat yang diutamakan. Kalau Imam Syafi'i menganggap salat berjamaah memang fardu kifayah. Jadi kalau ada yang udah berjamaah, yang lain cukup. Tapi kalau Imam Hambali menyebut salat berjamaah itu fardu ain Pak. Jadi orang-orang yang sholat di rumah, kalau ketika waktu sholat tidak sholat di masjid, menurut Imam Hambali batal tuh sholat. Jadi masjid fadilul masajidah. Nah kondisi ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat situasi kota Madinah tidak menentu, sedang kacau pada waktu itu dalam sejarah. Nah sekarang juga sebenarnya kita sudah kacau Pak, sudah kacau banget di tempat kita dah, kita nggak usah kemana-mana. Tadi kegandrungan HP luar biasa, anak-anak tidur HP, mau apa HP dan lain sebagainya, termasuk aki-aki juga orang tua, ibu-ibu.
Ini kan luar biasa pengaruhnya. Ini akan menunjukkan kualitas umat Islam juga masa kemana. Sebab 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kagak ada jaminan kok Pak. Enggak ada ayat atau nas Al-Quran dari hadis yang menunjukkan bahwa umat Islam akan tetap bertahan di Indonesia. Wabil khusus gimana nih? Belum jamin. Al-Islami yu'la wa la yu'ala. Islam itu memang tinggi, tapi tidak sebut umat Islamnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa umat Islam akan tetap ada, tetap bertahan. Buktinya sekarang sudah hampir 80 kurang, Pak, 80%, hampir 75. Menurut data terakhir saya sempat baca itu, sekarang umat Islam di Indonesia sudah 70 sampai 75% umat Islam di Indonesia. Kemana yang lain, saudara? Dulu kan 90-an%. Oke lah, beralasan karena jumlahnya tidak seperti sekarang, hampir 230-an juta sekarang. Tapi kan paling tidak ini menandai, Pak, kecenderungan umat Islam semakin turun. Kuantitas itu, bukan kualitas. Kuantitas itu jumlah. Kualitasnya gimana gitu. Padahal kan Allah dinyatakan jelas-jelas innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya Pak ya, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan mereka beriman percaya kepada hari akhir. Walam yasha ilallah, dan mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun. Wa asya ulaika, maka diharapkan ulaika mereka, diharapkan mereka agar ayyakunu minal muhtadin, menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, yang betapa pentingnya kondisi masjid. Saya ingat seperti Kiai Syukur Yakub waktu pernah ngajar setahun di rumah tuh, beliau dia bilang apa? Kondisi musola, kondisi masjid tergantung bagaimana umat. Kalau masjidnya bagus, musola yang bagus, tuh umatnya bagus. Saya bilang Kiai, tapi nggak begitu juga Pak Kiai. Sekarang masjid-masjid udah bagus. Saya bilang gitu. Sekarang masjid-masjid kondisi tadi jamaahnya udah semakin anjlok Pak, kurang. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita berharap, saya berharap, kita dan semua berharap dari peringatan ini, semacam ini, momen-momen semacam ini, yuk kita jadikan sebagai titik balik, apa ya, sebagai intervensi muhasabah kita lah ya, bahwa bagaimanapun ini tanggung jawab kita. Saya umurnya udah hampir 50-60an Bang Boy, 58-57. Sajana masih mudaan. Saya paling tua jatuh sekarang ya. 2 tahun lagi pensiun saya Pak. Ngajar udah 36 tahun. Nanti kalau pensiun masuk tanggalnya 38 tahun di dunia pendidikan Pak. Saya tahu banget. Makanya sekarang masa bodoh amat anak-anak Bang Boy. Ya SMP mau ngapa kayak mau ngapa. Tapi kita apain aja udah susah sekarang saja. Saya ngerasain Pak, 36 tahun saya ngajar di dunia pendidikan, saya paham banget bagaimana anak-anak ngelawannya luar biasa. Kita tegur, dia makin melotot, kita jawab, dia makin melotot. Gimana saudara? Kualitas, dan itu umat Islam. Inilah diri yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita tanggung jawab wabil khusus buat pengurus masjid, bukan ketua, pengurus masjid dan masyarakat pada umumnya. Yuk makmurkan di masjid, baik malam Selasanya. Dulu saya pegang sini hampir 12 tahun Pak, gantiin babat 12 tahun atau 13 tahun dulu, hampir sarjana. Lumayan ya, mudah-mudahan momen ini sebagai sekali lagi buat kita semuanya ya, kita lebih cinta kepada Allah, lebih cinta ittiba kepada Rasulullah SAW, kepada para alim ulama, para sahabat dan sebagainya. Ini saja yang dapat saya sampaikan sedikit. Kita semuanya, mudah-mudahan Allah ridha, Allah memberikan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma atuqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah imamil mujahidina fi sabilillah Muhammad ibn Abdillah
alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hayyi lana min amrina rasyada. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam murus sobiyya bis sholah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat, yang saya muliakan, para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, bil khusus guru kita semua, Ustadz Zainal Abidin, wabil khusus guru kita semua Al-Ustadz Bahrul Ulum dan Al-Ustadz Nu Khairul Fikri sebagai ketua DKM. Yang saya hormati juga guru kita Al-Ustadz Bahrul Ulum dan Al-Ustadz Syihabuddin. Kita doakan para guru-guru kita mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada panitia peringatan Hari Besar Islam, peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia mendapatkan cucuran maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita utamakan, kita panjatkan puja kepada zat Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puji kepada zat Allah Rabbul Izzati. Kita ucapkan syukur kepada zat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pada malam yang berkah di malam Jumat, bertepatan pada malam 27 Rajab, kita semuanya diberi kesehatan, diberi nikmat panjang umur, diberi nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kehadiran alam Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat, tabiin, atba'ut tabi'at. Mudah-mudahan kucuran rahmat, kucuran salam Allah sampai kepada kita sebagai umat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mungkin tidak panjang lebar membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab adalah bulan ketujuh daripada runtuhan penanggalan bulan Hijriah. Dimulai dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Dan bulan Rajab ini merupakan salah satu daripada bulan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicatat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan, di mana yang separuhnya itu, setengahnya itu, 4 bulannya itu adalah bulan Ashhurul Hurum. Jadi bulan Muharram itu bukan hanya bulan Muharram tok. Bulan Muharram itu ada 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan yang dicatat oleh Allah di Al-Quran merupakan bagian daripada Ashhurul Hurum. Dan bulan Rajab ini di dalam kedudukannya dibanding dengan bulan yang lain, seperti keutamaan daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding umat-umat selain umat Kangjeng Nabi. Maka di dalam hadis pun Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Jadi kata Nabi, bulan Ramadan, bulan Rajab ini adalah bulannya bulan Allah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa bulan ini adalah bulan yang sebagusnya, seyogyanya dipakai untuk berzikir dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam banyak kesempatan, di dalam banyak riwayat, di bulan Rajab ini selalu membaca doa yang kita tahu sebetulnya semuanya. Doa yang umum dibaca di bulan Rajab ini semuanya tahu ya Pak ya, semua. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa ghfir lana
dzunubana Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana wa firlana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balina ramadana wa hasilma qasidana. Doa ini diulang oleh Rasulullah dalam setiap kesempatan. Buat ibu-ibu yang lagi masak, baca. Bagusnya, afdolnya dibaca ini, doa ini adalah setiap sehabis sholat. Tapi waktan ba'da waktin Rasulullah kebanyakan di bulan Rajab sering membaca doa ini. Buat ibu-ibu yang lagi masak, bisa dibaca daripada nyanyi kan, mending baca doa ini. Allahumma, sambil masak, barik lana, teng-teng suaminya di belakang, ada anaknya. Asal ini doa ini asal jangan dibaca di kamar mandi. Wah, kata Ustadz kemarin, setiap ada kesempatan baca doa ini di bulan Rajab di kamar mandi sambil sampoan keramas, Allahumma barik lana, nggak boleh di kamar mandi. Bagusnya doa ini dibaca sehabis sholat sebanyak mungkin, entah itu sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Lebih bagus lagi dibaca setelah sholat malam, entah itu setelah sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Dan ada lagi yang istighfar yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh para ulama. Istighfar yang bagus dibaca oleh kita di bulan Rajab adalah Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sebagian ulama istighfar ini katanya dibacanya itu 70 kali setiap petang dan setiap pagi. Jadi setiap pagi dibaca 70 kali, setiap petang dibaca 70 kali. Faidahnya membaca istighfar ini di bulan Rajab, ketika kita nanti meninggal, ketika kita nanti berada di dalam kubur, ketika di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api siksa neraka. Jadi alhamdulillah, kita harus bangga menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat yang lebih diistimewakan oleh Allah, tidak ada yang umat yang lebih diutamakan oleh Allah kecuali umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang hanya tinggal menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam ketika Kanjeng Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Isra Mi'raj, di dalam penetapan hukumnya itu ada dua. Apa ya?
Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini konsekuensi hukumnya ada dua. Yang pertama, ketika kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak mempercayai kejadian atau peristiwa Isra-nya Kanjeng Nabi, maka dianggap kufur Isra-nya. Karena peristiwa Isra-nya ini oleh Allah diabadikan di surat Al-Isra. Jadi kalau kita tidak percaya peristiwa Isra-nya tok Isra-nya itu, kita dianggap kufur karena kita tidak percaya apa yang Allah catat, apa yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Kalau hanya tidak percaya peristiwa Mi'rajnya, maka dihukumi dosa besar. Jadi dua hukum tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu: satu, ketika tidak percaya terhadap Isra-nya dianggap kufur. Yang kedua, tidak percaya terhadap Mi'rajnya Nabi itu dianggap berdosa besar, ismun kabir. Nah, dalam perjalanan Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah, dari kota Madinah menuju Palestina ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Di akhir perjalanan menuju bertemu dengan Allah, Rasul bertemu dengan satu lelaki. Jadi ketemu lelaki nih, Rasulnya bertanya dalam hati, itu laki-lakinya itu sedang berenang di cahaya aras dengan tenang. Jadi ada seorang lelaki yang sedang berenang di cahaya aras itu. Rasul bertanya di dalam hati, ini kok enak banget ya, laki-laki itu tenang, berenang di cahaya aras. Ketika Rasul mau hendak bertanya di dalam hati, ada hatib itu suara tanpa rupa. Lalu hatib itu berbicara bahwa laki-laki itu adalah umat engkau Kanjeng Nabi. Jadi itu adalah contoh umat Kanjeng Nabi yang qalbun rijalun lisanun rabbun bidzikrillahi ta'ala, seorang lelaki yang bibirnya basah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan qalbun mu'allakun bil masajid, hatinya selalu tertaut kepada masjid untuk melaksanakan ibadah sholat dengan berjamaah. Jadi digambarkan hari ini kita kalau sholatnya selalu berjamaah di masjid, hatinya selalu terpaut di masjid. Gambaran pemuda, gambaran laki-laki yang ketika berenang di aras itu adalah mudah-mudahan kita seorang lelaki yang selalu sholatnya berjamaah di masjid. Jamaah sulit tak? Sulit jamaah. Untuk istiqomah di jamaah itu memang sulit. Dohor masih bisa berjamaah, asar masih sanggup berjamaah, maghrib. Nah, kalau di saya di kampung biasanya maghrib yang paling ramai di kampung, Pak.
kayaknya itu sholat maghrib itu yang paling yang berjamaah yang paling wajib itu sholat maghrib. Padahal sama ya. Padahal sholat maghrib itu kalau dari derajat pahalanya adalah yang paling kecil. Pahala sholat berjamaah itu dibanding dengan berjamaah sholat yang lain itu paling kecil, paling bawah derajatnya, tapi paling banyak. Di sayap kan? Di sini mungkin enggak ya? Enggak jauh beda gitu ya? Kira-kira. Derajatnya yang paling utama, afdolnya sholat berjamaah itu adalah hari Jumat, karena bertepatan dengan sholat Jumat. Yang kedua derajatnya turun subuhnya, subuh hari Jumat. Yang ketiga sholat subuh berjamaah di hari biasa. Selanjutnya sholat dohor, sholat isya. Selanjutnya sholat dohor, lalu sholat asar, terakhir itu sholat maghrib. Tapi dibanding dengan subuhnya hari Jumat atau subuh di sholat yang lain itu ramean, masih ramai sholat maghrib. Kayak paling wajib itu sholat maghrib itu. Kalau nggak sholat maghrib berjamaah itu merasa paling berdosa, padahal di dalam derajatnya itu adalah yang paling rendah dari derajatnya. Kalau ganjarannya pahalanya sama aja, 27 derajat sama, cuman derajatnya itu dibanding dengan sholat yang lain itu paling bawah. Itu di mana-mana, bukan hanya di kampung, bukan hanya di kota. Itu sholat maghrib. Saya jadi pengurus musola, sholat maghrib itu ada 4 orang di sana. Itu di kampung, Pak. Sholat maghrib 4 orang. Maju ke isya 1,5. 1,5, 1 orang 1 pihak. Ya setengah dia nggak kan? Nyampe ke subuh, cuman saya yang ada, saya yang komat, saya yang jadi imam. Nengok ke belakang, cuman tiang doang, cuma setengah. Itu kemungkinan dingin. Yang satu dingin, yang satunya malas. Itu di kampung, Pak. Ya Allah, ya Allah. Bahkan sampai sholat taraweh yang biasanya rame, itu ramenya hanya semalam bisa itu. Penuh, Pak. Masjid sesek penuh. Dapat 2 hari, 2 baris lewat. 3 hari lewat 1 baris. Dari tanggal 15, kadang-kadang saya berjamaah taraweh itu dengan 1 orang. Jamaahnya itu tidak bisa itu Bilal, Pak, nggak bisa Bilal, nggak bisa. Akhirnya saya yang imam, saya yang baca surat, habis baca surat, habis salam baca Bilal juga, gratis pula. Borongan semuanya, Pak. Nah, ya Allah, ya Allah. Saya 1 bulan full taraweh, maka saya kalau bulan puasa itu slogannya tuh dilarang sakit, Pak. Kalau saya nggak ada, udah kosong berjamaah. Tarawih itu nggak ada, Pak. Itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh guru kita, kualitas ibadah umat Islam per hari ini itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Jangan jauh-jauh kita ya untuk melihat berkembang majunya Islam itu dari sholat subuhnya, Pak. Dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya udah sampai ke jalan itu maju, Pak. Islam itu udah maju, benar. Itu dari situnya. Jangan melihat dari yang lain. Kualitas sholat berjamaah terutama di sholat subuh rame.
maju berarti. Tapi di sini kayaknya agak ramai juga ya. Ramai ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramai di luar ya. Ramai di luar, kira-kira yang sholat nggak ada ya. Sama kira-kira ya. Nah, dari perjalanan Rasul Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tugasnya hanya satu, yaitu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, di dalam sholat itu yang dicatat di dalam kitab Arba'ur Rasail, Rasul di dalam hadisnya mengatakan man hafadho ala sholawatil khamsi akramahu Allahu bi khamsi fisolin. Jadi di dalam sholat itu, ketika kita bisa menjaga, ketika kita bisa melaksanakan secara konsisten, secara istiqomah sholat 5 waktu, maka Allah akan memuliakan kita dengan 5 perkara. Memuliakan kita dengan 5 perkara beda dengan siksaannya. Dimuliakan dengan 5 kebaikan, tapi disiksa dengan 15 siksaan. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang yang menggampangkan urusan sholat 5 waktu, maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan 15 siksaan. Yang 15 siksaan itu dibagi 4. 6 di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 lagi ketika memasuki alam kubur, 3 lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5 itu adalah yang pertama, Allah akan memuliakan orang yang selalu menjaga sholatnya, yaitu yarfa'u anhu doiqol aishi. Yang pertama, kita konsisten melaksanakan sholat, menjaga sholat kita, akan dihilangkan dari kita doiqol aishi, kesulitan hidup. Bahwa yarfa'u anhu doiqol aishi, akan dihilangkan seluruh kesulitan kita ketika berada di alam dunia. Kalau pengen sukses, sholat. Kalau pengen berhasil, sholat. Kalaupun pengen punya ilmu 4, sholat. Jadi doiqol aishi itu bukan hanya menghilangkan kesulitan hidup kita, tapi menyambung kepada doiqol aishi dari kesempitan ketika memasuki alam kubur. Ingat, 1, Allah akan menghilangkan dari kita kesulitan hidup. Seperti di dalam ayat yang lain Allah berbicara, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, keuntungan orang yang melaksanakan sholat itu sholat maghrib. Jadi penentunya kita itu di sholat maghrib sama di sholat subuh. Orang tua kita mah dulu ya, orang tua kita, kalau ada anak yang tidur sehabis maghrib itu nggak boleh. Anak tidur setelah sholat subuh itu juga nggak boleh.
Itu bukan tanpa alasan. Kira-kira begini, orang yang setelah sholat subuh lalu tidur lagi itu bisa mewariskan terhadap sifat fakir, apalagi yang tidak sholat subuh. Jadi Nabi Adam ketika diterima taubatnya itu di waktu maghrib. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di waktu maghrib. Jadi orang yang melaksanakan sholat maghrib minta apa saja sama Allah, insya Allah bakal dikabul. Minta apapun, urusan akhirat kah, urusan kerjaan, urusan usaha, insya Allah bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang kita gini Pak, kita berdoa kepada Allah, butuhnya ini, mintanya di dalam sholat, mintanya. Nah, kita berdoa kepada Allah itu akan mendapatkan satu keuntungan dari tiga. Kita berdoa kepada Allah akan mendapatkan satu keuntungan dari tiga yang dijanjikan Allah. Kalau kita berdoa minta sesuatu, dihasilkan maksud tujuan kita, belum hasil nih, 1, 2, 3 hari, ya Allah kok gini ya. Nah, kita mah gitu ya, kita mah berdoa belum hasil nyalahin Allah. Kalau kata orang Sunda mah ini manusia kajing mah. Manusia kajing mah itu gitu, kita berdoa kepada Allah nanti nyalahin orang, dari kadang-kadang nyalahin ustaz. Datang kita ke ustaz, Ustaz saya minta doanya, saya minta wiridnya, ini hidup gini amat ya. Kata Ustaz, gini amat gimana, saya juga sama gini amat. Kata Ustaz, oh dikasih, udah baca sholawat ini sekian, baca aurat ini sekian, baca doa ini sekian. Nah, karena kita punya maksud tujuan berdoa dengan sebenar-benarnya doa, yang nggak sering ke masjid pun kalau punya kebutuhan kira-kira agak sering ke masjid, berdoa 1, 2, 3 hari belum dikabul oleh Allah. Yang kita lakuin itu kadang-kadang nyalahin Allah, nyalahin ustadznya juga, nggak manjur nih, murid ustadznya nggak manjur nih. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun tidak dikabul urusan hajat kita, satu keuntungan hasil doa kita itu disimpan oleh Allah untuk bekal kita nanti di akhirat. Satu, kalaupun tidak disimpan di akhirat nanti, kalaupun hajat kita belum terkabul, maka Allah dengan hasil doa itu menghapus dosa kita. Jadi dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dulu menyalahkan Allah, jangan dulu menyalahkan takdir Allah soal doa yang belum terjawab, soal doa yang belum, keinginan kita yang belum terkabul. Berhusnudun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh mungkin doa saya disimpan nanti bekal di akhirat, oh doa saya bisa jadi untuk menghapus dosa kesalahan saya. Tapi beda hal dengan orang yang sering meninggalkan sholat. Orang yang sering meninggalkan sholat, boro-boro doanya diterima. Bu, kita riungan bu ya, riungan tahlil, rajaban, muludan ya, riungan ya. Pak Ustadz berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, amin kan, wa'afiatan fil jasadi, amin. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana,
doa yang kita amini dari seorang dari orang yang soleh itu, yang nggak sholat mah nggak kebagian doa dari orang soleh. Orang yang sering meninggalkan sholat waktu 5 waktu itu tidak mendapatkan apapun bagian dari doa orang soleh. Diam kan? Tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh, tidak mendapatkan doa dari guru-guru kita, mendoakan untuk selamat dunia akhirat, mendoakan untuk segala hajat dikabul. Itu orang yang sering meninggalkan sholat tidak akan mendapat bagian daripada itu. Kosong aja, cuman amin aja kencang. Amin, amin. Hasilnya tidak mendapatkan bagian daripada orang doa daripada orang-orang soleh itu. Nah, ketika Kanjeng Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu maghrib, maka siapapun yang melaksanakan sholat maghrib minta apapun sama Allah, insya Allah bakal dikabul. Insya Allah bakal dikabul. Dan selanjutnya wa adzabil qabri, orang yang menjaga sholat 5 waktu, orang yang menjaga sholat 5 waktu beserta sholat jamaahnya akan dibebaskan daripada azab kubur, akan dibebaskan daripada azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, yang selanjutnya keuntungan orang yang selalu menjaga sholatnya akan mendapatkan buku catatan amal oleh tangan kanannya. Yang selanjutnya orang yang melaksanakan sholat, menjaga sholat 5 waktunya itu adalah ketika kita meninggal dunia, iman kita tetap di dalam hati, ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Sebaliknya, orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu, wa khurujuhu fid dunya bi ghairi imanin, keluarnya di dalam dunia, meninggal itu tidak mendapatkan ketetapan iman Islam. Makanya Pak, kadang-kadang kita misal nih, orang lagi gaple, misal lagi gaple, kita lagi maksiat. Nah, kadang-kadang ada orang yang meninggalnya sedang maksiat. Kadang-kadang Pak, main gaple, modal sama orang-orang modal. Kadang-kadang, nah itu kita dikhawatirkan ketika kita meninggal dunia tidak membawa iman Islam. Jadi Allah memuliakan orang yang menjaga sholatnya itu ada 5. Siksaannya itu ada 15. Jadi kita ambil satu-satu aja, ambil satu-satu. Nah, orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu ketika sakaratul mautnya itu ada di dalam kehinaan, ada di dalam kehinaan. Dan orang yang meninggalkan sholat ketika sakaratul mautnya itu ada di dalam kondisi lapar yang sangat luar biasa.
dalam kondisi yang haus yang sangat luar biasa, sehingga diibaratkan kalau semua air diminumkan oleh yang sakaratul maut tersebut tidak akan mencukupi rasa haus tersebut. Jadi matinya dalam keadaan hina, matinya dalam kondisi sangat lapar, meninggalnya dalam kondisi sangat haus, itu ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika masuk ke alam kubur akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ular yang bernama ular Sujaul Aqra. Kita jangan bayangin ular panjangnya berapa. Diriwayatkan oleh ulama, kukunya saja, kukunya ular Sujaul Aqra itu panjangnya itu perjalanan 500 tahun. Panjang kukunya. Jangan bayangin ularnya Pak ya. Kukunya aja itu ular Sujaul Aqra itu panjang perjalanannya 500 tahun, dan itu akan menyiksa kita orang-orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu. Setelah beres datang ular Sujaul Aqra, maka akan disempitkan kuburannya dari atas sempit, kiri kanan gencet, dari bawah digencet. Jadi siksaan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu, kemuliaannya itu hanya 5, tapi siksaannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 15. Salah satu keuntungan orang yang melaksanakan sholat itu, neraka jahanam itu oleh Allah diciptakannya di waktu sholat duhur. Jadi neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah itu di waktu duhur. Kata ulama, kalau orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan dibebaskan daripada neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah, yang ada paling bawah. Di bawah neraka jahanam itu adalah ada neraka wel. Neraka wel itu untuk orang-orang yang sering menggampangkan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita mendapatkan keuntungan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggalkan sholat 5 waktu, maka siksaan Allah sangat-sangat pedih untuk kita. Jadi mudah-mudahan setelah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita semuanya mendapatkan hidayah, terus konsisten untuk melaksanakan sholat 5 waktu sekaligus melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini menjadi sebab lihusulil barokat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihusulil khairat, dihasilkan seluruh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada balaya. Balaya itu apa namanya? Bala, dari semua bala kampung kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita konsisten melaksanakan
sholat subuh secara berjamaah jangan lama-lama. Jangan lama-lama, minimal 41 hari. Jadi kalau kita konsisten melaksanakan sholat subuh 40 hari, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat munafik, dari sifat hasad, dari sifat dengki, dan akan dijauhkan oleh Allah daripada siksa api neraka jahanam. Apalagi alhamdulillah kita melaksanakan pelaksanaan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah di waktu yang tepat, bertepatan dengan malam Jumat. Kata baginda Nabi, kita sebagai umatnya harus memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa bilangan yang harus dibaca sholawat oleh kita? Menurut sebagian ulama, paling sedikit adalah 300 kali. Jadi membaca sholawat di malam Jumat itu minimal 300 kali. Sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat yang utama dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca ketika melaksanakan tahiyatul awal dan tahiyat akhir. Cuman bedanya hukum daripada baca sholawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat awal itu bentuknya adalah sunnah abad, dan yang dibaca ketika melaksanakan tahiyat akhir bentuknya adalah rukun sholat. Jadi paling bagus membaca sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Aksiru sholata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati faman sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku Kanjeng Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat, aduh kira-kira 300 kebanyakan. Jangan khawatir, kita membaca sholawat 1 kali itu akan dibalas cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan 10 kali cucuran rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khotimah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah kata, banyak salah perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Nawaina qira'ata hadhihi surati kama nawa masyayikhuna. Allahu yadkhuluna niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarrin hasulatan likulli maqsudin bi khairin wa afiyatin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa bihaqqi man qara'al Fatihah wa bihaqqi sa'ilina bil Fatihah nas'aluka ya Allah ya man anzalal Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana ya Allah ya maulana muamalataka li ahlil khair. Allahumma ja'al jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana fi majlisina zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ghamman illa kashaftah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la faqran illa aghnaitah wa la nisyanan illa zakartah wa la jahlan illa 'allamtah wa la ilman illa nafa'ta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hajat dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah min hawaijid dunya wal akhirah illa anta radin anha wa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fi kulli hin afdala ma ataita wa tuti ibadaka sholihin ma'al afiyata ma fid darain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita. Kami mewakili panitia dan pengurus DKM sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak ibu. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.